Update tokusatsunya masih lanjut ya teman-teman. Seperti biasa, kalau sudah mendekati akhir bulan, apalagi penghujung tahun menuju tahun depan, pastinya ada update bocoran majalah untuk bulan depan di tahun depan. Jadi, kali ini mari kita bahas update apa saja yang ada di bocoran majalah ini. Mulai dari yang pertama, pada cover majalahnya, kita sudah diperlihatkan wajah dari Kamen Rider Fire Gachard. Kemudian di sebelah kirinya, ada 3 rider yang akan muncul di series Kamen Rider Gachard ke depannya. Yang pertama, ada Gachard Daybreak yang sudah muncul pada episode 16 kemarin. Kemudian ada second rider wanita pertama kita, yaitu Kamen Rider Majid, bentuk rider dari Rine Kudo yang kabarnya sudah muncul di The Winter Movie, di mana leak bocoran Henshin-nya sudah bisa kalian lihat di sosial media kesayangan kalian. Kalau di sini masih mikir-mikir dulu, takut hilang lagi nih channel, karena udah nggak ada channel cadangan lagi. Jadi langsung saja kita lanjut. Paling belakang ada Kamen Rider Valfarad yang kisi-kisi drivernya sudah muncul di episode 16 kemarin. Baru proses pembuatan drivernya saja. Nah, pindah ke atas ada form yang akan digunakan oleh Kamen Rider Gachard di Hyper Battle DPD, Kamen Rider Gachard Mars Phoenix, yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Beralih ke sisi lain, ada penampakan dari 3 member Bokuage Sentai Bun Bumjer, merah, biru, dan pink. Sepertinya format Sentai ini akan menjadi 3 member utama plus 2 member tambahan seperti format Nimpu Sentai Hurricaneer. Kita beralih ke bawah. Yang paling ditonjolkan di sini ada 2 rider Chemicad yang salah satunya adalah Legend Rider Chemicad dalam wujud final form, yaitu final form Kamen Rider X8, Hyper Muteki X8, dan satunya lagi Chemi terkeren yaitu Renkin Robo versi paralel rare. Berpindah ke scan berikutnya memperlihatkan penampakan lebih jelas dari Kamen Rider Fire Gachard. Seperti yang ku bilang, untuk bentuk Gachard ini gak banyak berubah dari basic form Kamen Rider Gachard. Cuma ada tambahan ornamen api pada bagian armor dada, armor tangan, dan gagal di kepalanya. Kalau kalian perhatikan, kakinya nggak ada perubahan sama sekali. Menurutku pribadi, kalau dilihat dari depan, form ini lebih cocok menjadi upgrade form karena tidak banyak yang berubah kalau dibandingkan dengan X-Rex dan UFO X. Yang terlihat jelas ada banyak penambahan armor pada form itu. Dari segi bentuknya juga, cocoknya form ini, form Fire Gachard ini muncul lebih dahulu dari form Super Gachard Cross. Itu kalau kita lihat dari desain visualnya saja, karena kita belum bisa membandingkan kemampuan dari form ini. Mungkin lebih kuat dari form Super Gachard. Yang paling banyak berubah dari form Fire Gachard ini adalah bagian punggungnya yang kini memiliki backpack mirip seperti engine atau itu alat pemanas igniternya, di mana memiliki 4 bagian yang terbuka membentuk X yang mengingatkanku pada backpacknya Crossbone Gundam. Kalau dilihat dari scan berikutnya, backpack pada bagian belakang Kamen Rider Fire Gachard ini juga bisa menjadi pendorong saat melakukan finisher. Mungkin juga bisa digunakan saat bergerak seperti booster atau jetpack. Di sini kelihatan Fire Gachard sedang melawan Moon Malgam yang muncul di episode 17 nanti. Kemudian di bagian kanan bawah ada Cerberus Malgam, dan di bagian pojok kiri atas sepertinya Gachard akan kembali melawan Orochi Malgam yang sudah dikalahkan dan disegel episode 16 kemarin. Dan ternyata Gachard Igniter ini bukan hanya untuk form Steam Hopper, tapi di scan ini memperlihatkan Kamen Rider Gachard Aper Skatebow menggunakan item Gachard Igniter ini. Meski tetap nggak banyak yang berubah tetap armor dada, tangan, dan gagelnya. Di sini Gachard melawan Malgam yang berwarna ungu, tapi belum jelas itu Malgam apa karena scannya masih buram. Mungkin itu Cerberus Malgam sama seperti scan sebelumnya. Beralih ke scan berikutnya memperlihatkan Kamen Rider Gachard Daybreak yang sudah debut di episode 16 kemarin. Karena Kamen Rider ini menggunakan kartu Daybreak khusus, ternyata dia juga memiliki Goldash versi Daybreak yang warnanya sedikit berbeda dengan Goldash versi Hotaru. Apakah mungkin nanti ada Goldash versi replikanya yang digunakan oleh Kamen Rider Dread? Berpindah ke scan berikutnya yang memperlihatkan wujud sepenuhnya dari Kamen Rider Valfarad, versi Valfarad yang sudah glow up, udah nggak kotor lagi, yang kini warnanya dominan hitam dan ungu, dengan armor dada yang menyerupai mesin kendaraan, lengkap dengan pipa dan knalpotnya pada pelindung bahunya. Dan bentuk kepalanya keren sih, seperti yang kubilang pada pembahasan sebelumnya. Berpindah ke sisi kanan yang memperlihatkan full body dari Kamen Rider Valfarad, tampak depan, tampak belakang, dan kedua sisinya. Juga ada henshin pose dari Kang Bengkel Spaneng Kurogane yang sayangnya masih buram. Yang pasti pose penutupnya sama dengan Hotaru dengan kedua tangan terbuka ke arah depan seperti
logo Akademi Alkemia. Posenya Rine juga begitu pada bagian akhir sebelum Henshin. Di sini juga sebenarnya memperlihatkan mekanisme dari Gachat Igniter saat digunakan oleh Farfarat yang kita bahas nanti di belakangan pada scan yang lebih jelas. Juga ada Rider Chemi card yang akan digunakan oleh Farfarat untuk berubah yang sama-sama kartu Chemi level 6, yaitu Maxwell, kartu baru khusus untuk Farfarat, dan Daioni, kartu kategori Occult. Dan di bagian pojok kanan bawah memperlihatkan 3 rider utama di series Kamen Rider Gachat ini. Buat yang kemarin nggak capek-capek nanya second rider kapan muncul, ini udah langsung diperlihatkan second rider dan sekaligus rider ketiganya. Nah, beralih ke second rider perempuan pertama kita, di scan ini juga memperlihatkan tampak lebih jelas dari Kamen Rider Majid, tampak depan, belakang, juga samping. Yang ternyata bagian belakang Kamen Rider Majid memiliki ornamen rambut panjang berwarna orange. Scan ini juga memperlihatkan Henshin pose dari Rine yang juga ditutup dengan pose yang sama dengan rider lainnya. Bedanya pose sebelumnya Rine menjulurkan tangan ke arah kiri, kalau Spanner ke arah kanan. Pasti keren kalau melihat mereka bertiga Henshin berbarengan. Nah, di sini terlihat Kamen Rider Majid juga melawan Cerberus Malgam. Sekarang mari kita bahas mekanisme item Gachat Igniter yang akan digunakan oleh Kamen Rider Farfarat dan Kamen Rider Gachat. Pastinya banyak di antara kalian yang sudah melihat bocoran videonya yang memperlihatkan mekanisme dari item ini. Jadi kita bahas sedikit saja. Yang kita tahu, Igniter ini adalah attachment untuk Gacha Driver. Saat ingin berubah menjadi Fire Gachat, ada 2 switch pada bagian depan Igniter dengan membiarkan switch itu berada di posisi bawah, sehingga ketika Henshin Igniter itu terbuka akan memperlihatkan bagian transparan dari Gacha Driver yang memperlihatkan wajah dari Kamen Rider Gachat. Sedangkan untuk berubah menjadi Kamen Rider Farfarat, pindahkan kedua switchnya ke posisi atas sehingga saat Igniter terbuka akan memperlihatkan wajah dari Kamen Rider Farfarat. Kemungkinan ada 2 layer pada Gachat Igniter ini. Saat menjadi Kamen Rider Fire Gachat, layer yang berisi wajah Farfarat ikut membuka sehingga menjadi memperlihatkan bagian transparan dari bel Gachat Driver. Sedangkan saat menjadi Farfarat, hanya layer paling depan yang terbuka, layer yang berisi wajah Farfarat masih tertutup sehingga memperlihatkan wajah dari Kamen Rider Farfarat. Kalau sebelumnya diperlihatkan Fire Gachat bisa menggunakan form Aper Skebo, kemungkinan Kamen Rider Farfarat juga akan memiliki form alternatif lainnya dengan mengkombinasikan kartu kendaraan dan kartu occult yang memiliki level yang sama. Seperti di sini diperlihatkan Chemi God Soul level 8 dikombinasikan dengan Yamato no Orochi level 8 juga. Nah, kita berlari ke bocoran Super Sentai. Yang kini sepertinya aku sudah mulai terbiasa dengan ban di kepala Bakuage Sentai Bun Bunjer ini. Udah gak terasa aneh. Kita mulai dari Bun Red yang memperlihatkan bentuk sepenuhnya dari Bun Red ini yang sesuai rumornya juga terdapat 2 ban kecil di punggungnya. Entah itu untuk apa, kuduga nanti pasti akan ada gimmick untuk kedua ban itu, termasuk ban di wajahnya. Pada scan ini berfokus pada changer yang akan digunakan oleh 3 member dari Bakuage Sentai Bun Bunjer ini. Changer yang berupa gelang dan dari visualnya memang terlihat seperti speedometer, tapi ketika dilepas dari tali pengikatnya malah terlihat seperti Ride Watch Zio. Yap, changer ini sepertinya bisa dilepas dan diletakkan lagi seperti Ride Watch Kamen Rider Zio yang dipasang di tangannya. Berpindah ke Bun Blue, di mana scan ini berfokus pada senjata yang akan digunakan oleh ketiga member Sentai ini. Senjata ini bernama Bun Boom Handle, senjata yang berupa setir dan memiliki 3 mode. Pada scan ini memperlihatkan mode gunnya atau mode pistolnya, sedangkan pada scan Bun Ping memperlihatkan senjata Bun Boom Handle ini dalam mode road atau mode tongkatnya. Sedangkan senjata untuk 2 member lainnya juga sudah bocor sebelumnya, yang juga berupa handle tapi dengan bentuk berbeda, bukan bulat tapi lebih ke kotak. Senjata ini juga bisa berubah ke mode kapak. Sedangkan untuk mecha Bun Bunjer akan dibocorkan bulan depan. Nah, untuk update berita Ultraman Blazar masih sama bocoran yang sudah pernah bocor sebelumnya. The last boss yang akan dihadapi oleh Ultraman Blazar yaitu Valaron, dan juga ada bocoran Earth Garon mode 4 dengan semua persenjataan lengkap yang dimiliki oleh Earth Garon. Pertarungan ini kabarnya akan terjadi di bulan. Kemudian ada Gongilgan, monster yang akan dihadapi oleh Blazar di movie-nya nanti. Jadi, aku rasa sekian dulu pembahasan bocoran dari majalah kali ini. Kalau ada update lagi nantinya pastinya akan aku langsung bahas. Buat teman-teman yang suka pembahasan kali ini, thanks for watching. Jangan lupa berikan pendapat kalian, kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe.